Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asqal kalami kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini Allah SWT memudahkan kita bertemu berkumpul walaupun secara online. Semoga tetap mendapatkan fadilah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, dengannya Allah SWT akan memudahkan langkah kakinya kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melakukan sharing pengalaman dalam masalah pendidikan anak, pendidikan agama untuk anak. Kita saling mengingatkan, terutama ditujukan untuk diri kami pribadi sebagai pemateri, karena ketika menyampaikan atau mengajar, menyampaikan ilmu, ini akan ada tanggung jawab lebih untuk kami lebih mengamalkan dan juga istiqomah terhadap apa yang kami sampaikan. Dan sebelum kami sampaikan materi yang akan kita sampaikan sore hari ini, kami menghimbau, mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian untuk tetap memperhatikan adab dalam menuntut ilmu agama. Walaupun kita melakukan kajian ilmu secara online, kita tetap memperhatikan adab dalam menuntut ilmu agama. Kita duduk, kita mencatat ya, dengan tenang dan sebagainya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Di hadis ini disebutkan di masjid-masjid, tapi pada lafaz yang lain, di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tidak disebutkan lafaz masjid. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, mereka berzikir, mengingat Allah SWT dalam majelis ilmu, majelis zikir, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh dengan ketenangan rahmat Allah SWT, mereka akan diliputi rahmat Allah SWT. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah SWT akan membangga-banggakan orang-orang yang menuntut ilmu agama tersebut di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya tetap memperhatikan adab dalam majelis ilmu walaupun kita melaksanakannya secara online. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, berikan ilmu kepada kami yang bermanfaat dan juga berikan manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan dan tambahkan bagi kami ilmu yang bermanfaat. Baik, ini sedikit pengenalan. Kami alumni dari Universitas Erlangga, kemudian
alumni dari Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang usaha yang sedang kami kerjakan, Ziyad Road dan juga Ziyad Garment. Kemudian kami juga diamanahkan untuk menjadi Ketua Yayasan Media Hikmah Nusantara yang insya Allah Ta'ala sedang merintis pembangunan SMK multimedia bermanhaj salaf di Kota Batu insya Allah Ta'ala. Kemudian ayah dari 2 orang putri dan 1 orang putra. Ya, putri kami yang pertama usia 6 tahun. Alhamdulillah atas bifadlillah, atas fadilah dari Allah SWT, kemudian dari Allah SWT dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran sekarang 6 juz. Kemudian yang kedua putra kami usia 4,5 tahun. Nanti akan kami ceritakan adanya perbedaan masalah karakteristik belajar. Putra kami yang kedua ini hafalannya mengikuti kakaknya, tapi tidak mungkin. Jadi tidak bisa membaca keseluruhan surat, misalkan surat Al-Hasyr, maka tidak bisa disuruh membaca dari ayat pertama sampai terakhir, tidak bisa. Tapi ketika kakaknya murojaah, ketika ada kesalahan, dia bisa membetulkan. Dan putri yang terakhir masih berusia 2,5 tahun. Baik, insya Allah Ta'ala pada sore hari ini kita akan berbicara masalah pendidikan agama anak, terutama anak usia dini, dan juga anak pada umumnya. Yang mana kita akan membahas 2 hal terkait pendidikan agama untuk anak ini. Bahwasanya pendidikan agama untuk anak ini adalah hak anak yang mendahului kewajiban mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya hukukul aulad tusabbiqu hukukul walid. Hak-hak anak ini mendahului hak-haknya orang tua. Kita ketahui bahwasanya orang tua memiliki hak yang besar atas anak yang harus ditunaikan oleh anak. Orang tua punya hak yang harus ditunaikan oleh anak-anak. Tetapi hak-hak anak ini mendahului kewajiban mereka. Hak-hak anak ini harus ditunaikan dahulu oleh para orang tua. Sebelum kemudian hari orang tua mengharapkan atau anak-anak diharapkan bisa memenuhi kewajibannya. Yaitu yang dimaksud adalah hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama. Jika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, bagaimana orang tua bisa berharap anaknya kelak bisa memberikan hak-hak orang tua mereka? Jika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, terutama pendidikan agama, bagaimana mungkin orang tua mengharapkan anak-anaknya kelak bisa memberikan hak-hak orang tuanya? Bahkan ketika seorang orang tua, yang kita harapkan ketika orang tua meninggal dunia, ketika mereka sudah tidak bisa lagi menambah amal soleh, salah satu yang diharapkan adalah doa dari anak. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Jika anak Adam telah meninggal dunia, tidak mungkin bisa lagi menambah amal soleh, kecuali 3 hal. Di antaranya waladin saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di antara doa yang akan sering dibaca oleh seorang anak adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kemudian rahmatilah keduanya. Rahmatilah keduanya sebagaimana dahulu mendidik kami di waktu kecil. Sebagaimana rahmatilah orang tua kami, kedua orang tua kami sebagaimana dahulu mendidik kami di waktu kecil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mendidik mereka? Apakah kita sudah sungguh-sungguh ketika mendidik mereka?
ataukah sekedar pokoknya mereka hidup, pokoknya mereka tidak nangis, tidak mengganggu pekerjaan orang tua dan semisalnya. Kemudian yang kedua, pendidikan agama untuk anak, di antaranya adalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu masalah menghafal Al-Quran. Dan di antara manhaj para salafus saleh terdahulu, metode mereka dalam mendidik agama untuk anak, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara thariqah manhaj para salaf dahulu untuk mendidik anak-anak mereka, yaitu mereka sudah mentalkin atau mendiktekan masalah-masalah agama kepada anak-anak sejak mereka kecil. Sejak mereka kecil. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hakadha kana thariqata salafis salih annahum yulakunal aulada minas sigar. Begitulah thariqah, begitulah manhaj para salafus salih. Mereka mendikte, mentalkin anak-anak sejak kecil, sejak usia kecil. Ya. Yu'allimunahum al-aqidata wal fiqha min sinis sigar. Mereka diajarkan masalah akidah dan juga fikih sejak usia kecil. Li'anna as-saghir ahfad limma yulqa ilaihi akthar minal kabir. Karena anak-anak kecil itu lebih mudah menghafal apa-apa saja yang ditalkinkan, didiktekan kepada mereka daripada orang-orang besar. Amal kabir yansa. Adapun orang-orang yang besar mereka mudah lupa. Amma saghir yang takish fi dihnihi mayulqa ilaihi. Adapun anak-anak mereka ketika ditalkin, ketika diajak untuk menghafalkan sesuatu tentang ilmu agama, maka mereka seakan-akan memahat di dalam pikiran mereka, di dalam otak mereka. Maka dari itu terdapat ungkapan al-ilmu fis sigar kan naqshi fil hajar. Ilmu pada anak kecil itu ibarat memahat pada batu. Ya. Ilmu pada anak kecil itu ibarat seseorang memahat pada batu. Karena mengajarkan anak kecil agama itu layaknya mengukir, memahat di atas batu. Ia akan kokoh dalam ingatan sang anak. Dan anak kecil itu aqbalu lit-ta'lim. Anak kecil itu lebih mudah menerima ketika diajarkan sesuatu. Ya, ketika diajarkan mereka terima. Mereka mudah menyerap pelajaran dibandingkan dengan orang besar. Ya, orang besar biasanya banyak ngeyelnya, udah gitu lupaan. Sudah ngeyel, lupa lagi ya. Sedangkan anak kecil enggak. Apa yang diajarkan kepada mereka, mereka terima, dan mereka mudah menghafal. Mereka hafalkan apa yang diajarkan kepada mereka. Walaupun tetap mereka diberikan porsi waktu untuk bermain. Ya, karena namanya anak, mereka usia bermain, tetap diberikan waktu untuk bermain. Kecuali anak-anak tertentu yang memang hobinya baca dan sebagainya. Kesukaannya memang membaca dan belajar dan sebagainya. Tapi itu jarang. Namanya anak-anak secara umum mereka suka bermain. Tapi walaupun mereka suka bermain, jangan sampai usia emas mereka tersebut ketika hafalannya masih kuat, masih fresh, jangan sampai kosong dari yang namanya belajar. Dan juga kita tetap sesuaikan kadar kemampuan sang anak. Jangan sampai orang tua terlalu ambisi, tanpa melihat kemampuan sang anak, bahkan kemampuan orang tuanya sendiri. Ambisi anaknya seperti Imam Syafi'i, ya. Padahal orang tuanya imam musola. Baik. Sebelum kita masuk membahas masalah teknis, kita bahas masalah prateknis. Terkadang banyak orang yang nggak sabar. Teknisnya gimana? Langsung to the point aja. Nggak usah bertele-tele dan sebagainya. Dan misalnya. Padahal terkadang ada orang-orang yang nggak paham teknis.
nggak paham teknis, tapi karena prateknisnya ini baik, maka Allah SWT bantu masalah teknisnya. Maka Allah SWT bantu masalah teknisnya. Masalah usaha juga seperti itu. Misalkan ada orang yang qadarullah berhasil, usahanya besar dan sebagainya. Ketika ditanya gimana cara promosi dan sebagainya, bagaimana SOP dan sebagainya, dia nggak paham. Dia tidak paham. Tapi Allah SWT bantu semuanya. Ya. Karena masalah para teknisnya yang baik. Begitu juga masalah pendidikan. Terkadang bahkan bisa dipastikan orang tua daripada para ulama terdahulu, salafus saleh terdahulu, masalah teknis kalah dengan kita, masalah media pembelajaran dan sebagainya, fasilitas. Zaman dahulu kalah dengan zaman sekarang. Tapi karena masalah prateknisnya mereka mengungguli kita, maka hasil yang dihasilkan pun jauh berbeda. Maka kita penting sekali memahami masalah prateknis ini. Ya, jangan disepelekan. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama yaitu kita akan bahas awal setiap pembahasan. Ya, yaitu pondasi setiap amal. Kemudian kaidah penting dalam pendidikan anak. Kemudian kenapa ketika menghafalkan Al-Quran kita mulai dari juz ammah. Di sini ada gambar bangunan yang roboh. Bangunan yang roboh karena pondasinya yang salah, pondasinya yang tidak kuat, sehingga dia roboh. Nah, di sini kita ada pembahasan masalah niat. Yang mana niat ini adalah pondasi dari setiap amal. Pondasi daripada setiap amal. Hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Selain hadis ini menjelaskan bahwasanya sebuah amal diterima atau tidaknya tergantung dari niat orang tersebut yang melakukan amal tersebut, niatnya apa. Juga niat ini akan menentukan sulit mudahnya suatu amal atau usaha, keistiqomahan, dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu amalan. Maka kita tanyakan kembali kepada diri kita, kepada pasangan kita, suami atau istri kita ini mengajarkan anak kita menghafal Al-Quran untuk apa? Kita dialog dengan pasangan kita, kira-kira apa yang melatar belakangi kita ingin mengajarkan anak kita menghafalkan Al-Quran. Jauhkan diri kita dari niat-niat duniawi agar dipuji dan sebagainya. Ya. Kita jauhkan dari niat-niat duniawi dan sebagainya. Kita niatkan ketika seseorang belajar ilmu agama dengan niat yang baik, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak ada bandingnya. Ya. Al-ilmu, ya, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak ada bandingnya. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, tidak ada amal yang menandinginya ketika niatnya benar. Ketika ditanya seperti apa niat yang benar, maka beliau rahimahullah menjawab, yanwi ayyarfa al-jahla an nafsihi wa an ghairihi. Ketika seseorang meniatkan ketika menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan dari diri orang lain. Jadi ketika seseorang bagaimana dinilai niatnya sudah baik, sudah benar, ketika niatnya adalah menghilangkan kejahilan dari dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan dari diri orang lain. Maka kita niatkan, kita mengajarkan anak kita Al-Quran agar diangkat kejahilan dari diri mereka, kemudian mereka bisa mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dan luar biasa keutamaan mengajarkan Al-Quran. Ya. Betapa ketika seorang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain.
sehingga dibaca, kemudian diajarkan lagi, kemudian dibaca, kemudian diajarkan lagi. Satu orang bisa punya murid 10 orang tadi masing-masing mengajarkan kepada 10 orang masing-masing lagi mengajarkan kepada 10 orang, 20 orang. Dan itu tidak terhenti sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya. Ketika ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu komputer, dan sebagainya, ketika diajarkan sekarang misalkan, mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan sudah tidak relevan. Ilmunya sudah berkembang. Tapi Al-Quranul Karim tidak akan berubah. Ya. Ketika diajarkan, dibaca, insya Allah Ta'ala terus-menerus akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dan niat ini senantiasa harus kita perbaharui. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku sembuhkan, aku perbaiki daripada niatku. Karena niat ini berbolak-balik. Maka kita senantiasa memperbaiki, memperbaharui niat kita agar menjadi niat yang benar ketika mengajarkan anak kita belajar atau menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian praktek teknis yang kedua yang penting sekali kita bahas, kaidah penting pendidikan anak. Di sini ada gambar sebuah tiang yang bengkok. Kemudian terlihat di sana ada bayangan yang bengkok pula. Ada sebuah kaidah perkataan pepatah orang Arab, kaifa istaqama dzallu wa 'uduhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus ketika bendanya, tiangnya bengkok? Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus ketika bendanya bengkok? Di sini diibaratkan seorang anak itu ibarat bayangan. Dan orang tua adalah tiangnya. Anak ini senantiasa mengikuti bagaimana orang tuanya. Maka mendidik anak yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang orang tua, kedua orang tua adalah dengan memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Dengan melakukan perbaikan dirinya terlebih dahulu. Karena anak ini senantiasa melihat dan merekam bagaimana orang tuanya. Anak senantiasa melihat bagaimana orang tuanya terhadap Al-Quran. Ya, jangan-jangan sudah seharian kerja keluar rumah, ketika pulang dari kantor, dari pekerjaan, ternyata di rumah yang dilakukan adalah banyak melihat HP dan semisalnya. Maka ketika perlakuan kita setiap hari seperti itu, kemudian kita mengharapkan anak kita mencintai Al-Quran, ya, rajin membaca Al-Quran, ya, ini bagaimana bisa? Ya. Karena yang dia lihat orang tuanya seperti itu. Maka ketika orang tua mengharapkan anaknya mencintai Al-Quran, maka perhatikanlah dahulu bagaimana posisi Al-Quran itu bagi kita. Ya. Bagaimana posisi Al-Quran itu bagi kita. Misalkan kita ingin anak kita hafal juz amma atau juz 29 dan seterusnya, bagaimana usaha kita? Apakah kita juga memperlihatkan sudah juga berusaha untuk menghafalkan Al-Quran semampu kita? Bukan berarti kita harus hafal dulu ketika mau menyuruh anak atau mengajarkan anak menghafalkan Quran. Tidak seperti itu juga, karena kita punya keterbatasan, misalkan harus bekerja dan semisalnya. Tapi apakah kita memiliki usaha, sudah berusaha untuk misalkan menambah setiap satu hari satu ayat dan semisalnya, sehingga anak kita melihat, oh ayah ini atau abi, ya, umi sudah kerja seharian tapi tetap bersemangat menghafalkan Al-Quran walaupun satu ayat misalkan. Kemudian memurojaah setiap hari atau 2 hari sekali murojaah. Anak akan melihat merekam. Dan kita pun bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Abi dan umi ini dulu kecilnya tidak ada yang memberikan semangat untuk menghafal Quran. Sekarang sudah terbatas waktunya, harus bekerja dan semisalnya. Nah, kita berikan pengertian kepada anak, mereka sekarang punya waktu yang lebih, ya, sudah mengerti keutamaan menghafal Quran, maka dengan keleluasaan mereka, hendaknya mereka bersemangat dalam menghafal Quran dan semisalnya.
Ibarat di sebuah perusahaan misalkan, kita ketika bekerja, biasanya di tempat kerja kita ada yang namanya kultur perusahaan, budaya perusahaan. Ya. Bagaimana kultur ini dibangun oleh orang-orangnya di dalamnya. Sehingga ketika masuk ke dalam perusahaan tersebut, akan terasa budaya tersebut. Nah, begitu pula kita dalam keluarga kita. Bagaimana kita ingin membangun budaya di dalam keluarga kita. Apakah budaya hobi nonton, apakah budaya hobi main gadget, apakah budaya main game. Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang suka main game misalkan. Apakah budaya suka membaca Al-Quran, suka menuntut ilmu dan semisalnya. Kita harus membangun budaya itu di dalam keluarga kita. Kenapa dimulai dari juz Ammah? Juz 30. Ketika anak menghafalkan Al-Quran, hendaknya dimulai dari juz 30. Yang pertama karena surat dan juga ayatnya pendek, mudah diingat, dan dihafalkan. Bunyi ayat-ayatnya bersaja akhir hingga nikmat ketika membacanya, menjadi manhaj yang umum dalam menghafal Al-Quran, dimulai dari juz Ammah. Kemudian juz Ammah ini juga sering dibaca ketika sholat. Para imam di masjid-masjid juga sering membaca juz Ammah. Juga ketika seorang sholat, juz Ammah ini yang sering dibacakan, maka seorang orang tua juga hendaknya bersemangat ketika mengajarkan anaknya, terutama ketika mengajarkan Al-Fatihah dan juga juz Ammah. Jangan sampai kesempatan ini justru diberikan kepada ustadz-ustadznya atau guru-gurunya di sekolah. Karena Al-Fatihah dan juga juz Ammah ini sering mereka baca. Ya. Sampai mereka tua, sampai mereka meninggal. Ya. Paling tidak Al-Fatihah ini satu hari dibaca minimal semua sholat 5 kali mereka baca Al-Fatihah. Berapa kali dalam sehari mereka senantiasa membacanya. Maka biasanya ini harusnya jadi rebutan. Ya. Orang tua mengajarkan anaknya membaca Al-Fatihah, kemudian membaca juz Ammah. Ketika mereka mampu, jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Kemudian dipasrahkan saja kepada guru dan semisalnya. Kemudian di dalam juz Ammah ada surat Al-Ikhlas yang memiliki fadilah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian ada Mu'awwidzatain yang dibaca dengan Al-Ikhlas untuk zikir pagi dan petang. Sehingga penting bagi anak untuk menghafalkannya. Karena agar mereka bisa membaca zikir pagi dan petang. Sekarang masuk pada pembahasan teknis. Yang pertama, kita cari tahu karakteristik belajar anak. Ada 4 macam karakter belajar anak. Yang pertama, auditory, auditorial. Itu anak yang lebih mudah untuk menerima pelajaran dari suara. Kemudian visual, lebih mudah daripada penglihatan. Kemudian kinestetik, yaitu dari gerakan, yang terakhir yaitu campuran. Ketika anak ini ternyata kita amati, dia lebih mudah menerima pelajaran, misalnya dari auditori, maka dia akan lebih mudah menghafal dari ditalkin, didiktekan. Maka kita bantu anak kita dengan mendiktekan ayat-ayat tersebut. Dan juga sering didengarkan murattal. Ayat yang akan dihafal, surat yang akan dihafal. Misalkan dimulai dari surat An-Nas, maka sering didengarkan murattal surat An-Nas dan juga Al-Falaq. Kemudian orang tua membantu untuk mendiktekan setiap ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, minimal 20 kali. Anaknya mengikuti. Kemudian disuruh baca sendiri. Kemudian ayat kedua, Malikin nas, Malikin nas, Malikin nas, 20 kali, 10 sampai 20 kali. Kemudian anak disuruh mengikuti, kemudian dirangkai ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan surat-surat yang lain. Ini anak lebih mudah menghafal dari
pendengaran. Yang kedua, anak-anak yang secara visual. Ketika ditalkin, anak ini susah. Ya. Dia lebih mudah untuk melihat. Jadi lebih mudah menghafal dari apa yang dia lihat. Tadi ketika kami sampaikan, misalkan putra-putri kami, ya, putri kami yang pertama condongnya ke auditori atau lebih tepatnya campuran antara auditori dan kinestetik. Maka dia lebih mudah untuk menghafal dengan ditalkin, kemudian dia tidak bisa diam, duduk nggak bisa. Jadi dia harus dengan bermain. Ya. Harus mungkin tangannya dengan pegang puzzle, main puzzle. Atau mungkin dengan main sepeda dan sebagainya. Sambil ditalkin dan sambil mendengarkan murotal. Seperti itu. Adapun yang tadi kami ceritakan anak kedua kami yang laki-laki, yang putra lebih condong pada visual, maka dia lebih mudah kita arahkan untuk bisa membaca dahulu. Bisa membaca dahulu sebelum menghafal. Jadi dihatamkan dulu entah iqra, entah ummi, entah tilawati, sehingga bisa membaca Al-Quran secara mandiri dahulu, baru kemudian menghafalkan Al-Quran. Yang kemarin sempat katanya sempat jadi perdebatan juga. Apakah anak ini harus bisa baca dulu atau menghafal dulu atau bisa ditalkin? Wallahu a'lam, menurut kami sesuai dengan karakteristik si anak. Jika anaknya kuat di auditori, maka bisa ditalkin, tidak menunggu anaknya bisa membaca dulu, tapi tetap diajari membaca Al-Quran sehingga dia pun bisa membaca secara mandiri Al-Quran tersebut. Adapun anak yang visual maka didorong untuk bisa membaca dulu, membaca Al-Quran secara mandiri karena dia nanti akan metode menghafalnya dengan membaca. Dia menghafalkan huruf-huruf yang dia baca. Dan anak yang dominan auditori tadi, dia akan lebih dia walaupun seorang anak ini auditori, dia lebih mudah untuk menghafal Al-Quran dari suara, dari ditalkin, didiktekan, tetap dia harus mengulang dengan melihat tulisannya. Untuk menguatkan hafalannya, karena yang namanya menghafal Al-Quran itu harus dari 3 indera, ya, dari penglihatan, pendengaran, dan juga lisan. Ya. Penglihatan dengan menghafalkan huruf per hurufnya, kemudian pendengaran dengan mendengarkan suaranya. Jadi makanya ketika anak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dia harus dengan suara yang keras supaya telinganya mendengarkan suaranya. Sehingga dia hafal suaranya. Kemudian lisan. Dia harus sering mengucapkannya berulang-ulang sehingga lisan ini otomatis membacakan ayat yang dibaca, yang dihafalkan. Tidak harus mikir dahulu. Misalkan kita baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kita tidak akan mikir dulu. Langsung lisan ini otomatis membaca karena seringnya kita membaca surat tersebut. Jadi tetap anak ini ketika ingin hafalannya kuat, maka harus menghafal Quran dengan 3 inderanya tersebut, tapi diawali dari mana yang lebih mudah si anak tersebut untuk memulainya. Jika auditori, maka dia diawali dengan banyak mendengar, baik murotal dan juga kita diktekan, kita talkin. Adapun anak yang lebih mudah dengan visual, maka dia dengan membaca, menghafalkan huruf yang dia baca, tapi tetap juga didukung dengan seringnya didengarkan murotal dan juga mendengarkan bacaannya dia sendiri. Adapun kinestetik tadi, maka seorang anak biasanya, terutama anak usia dini, dia dibiarkan dengan bermain. Terutama anak usia dini ya, kalau sudah mungkin usia SD sudah bisa lebih diatur, tapi ketika usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, maka dia tidak bisa dipaksa, harus duduk misalkan. Nggak bisa.
kecuali anak yang memang pendiam, ya, anak yang aktif, ya, maka dia tidak bisa dipaksa untuk duduk seperti itu. Kemudian jangan lupa pula kita jauhkan anak kita dari yang namanya musik, ya, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati ini cuma punya satu ruang saja yang kita harus memilih, mau kita isi dengan musik atau kita isi dengan Al-Qur'anul Karim. Innal Qur'ana wal ghina'a la yastami'ani fil qalbi abada. Sungguhnya Al-Qur'an dan juga musik-musik, nyanyian-nyanyian itu tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati selamanya. Jadi kita harus memilih hati ini diisi dengan Al-Quran atau dengan musik. Maka ketika kita menginginkan anak kita menghafalkan Al-Quranul Karim, kita jauhkan anak kita daripada mendengar nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Peran dan waktu orang tua. Peran Bunda Umi adalah pengajar utama. Pengajar utama. Ada bunda yang masih uminya yang masih kerja di luar rumah. Kalau misalkan ada ahsan, baiknya abinya aja, ayahnya aja yang kerja. Ayahnya aja yang kerja di luar rumah. Insya Allah ta'ala rezekinya sama aja. Antara ibu ikut kerja atau ayahnya aja yang kerja, insya Allah rezekinya sama. Rezekinya akan lewat suaminya juga. Rezekinya anak-anak, rezekinya istri akan lewat dilatih Allah SWT melalui suaminya. Misalkan pun harus membantu suaminya bekerja, ya kita cari pekerjaan yang mudah dari rumah. Online shop, ya. Marketer, dropship, syar'i yang syar'i, dan sebagainya. Karena sayang sekali kita usianya anak-anak ini tidak akan terulang. Usianya anak-anak ini tidak akan terulang. Ya, usia emasnya terutama, ya, yang butuh sekali interaksi yang banyak dengan ibunya terutama. Dan ada penelitian mengatakan kecerdasan anak pun tergantung interaksi dengan ibunya sewaktu kecil. Semakin dia sering interaksi dengan ibunya ketika kecil, insya Allah ta'ala anak ini akan semakin besar kemungkinannya untuk cerdas, semakin cerdas. Tapi ketika seorang anak kecil sudah jarang interaksi dengan ibunya, ini kemungkinan kecerdasannya lebih kecil menurut penelitian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian peran seorang ayah adalah kepala sekolah. Jadi seorang ayah, seorang abi harus bisa menjadi seorang kepala sekolah yang menentukan standar kompetensi, yaitu misalkan anak kita nanti di usia 7 tahun harus sudah bisa apa saja. Misalkan sudah harus bisa membaca Al-Quran sendiri, mandiri dengan bacaan yang benar. Harus sudah bisa misalkan targetnya sudah bisa hafal juz amma atau separuh dari juz amma misalkan. Atau sudah bisa, nanti sudah bisa juga doa dan juga adab-adab aktivitas harian, tidur, masuk keluar kamar mandi, makan, dan sebagainya. Kemudian sudah bisa gerakan sholat dan juga bacaan sholat, masalah akidah sudah paham, pencipta kita siapa yang berhak diibadahi, dan kita bagaimana kita beribadah harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya mungkin seorang anak yang suka berbagi, seorang anak yang ramah, suka membantu orang tua, dan sebagainya. Maka ini ditentukan, dibuat oleh seorang ayah atau abinya. Kemudian kurikulumnya, ya, tajwid, tahsin, tahfidz, ya, buku doa, akidah, akhlak, pakai apa bukunya. Walaupun nanti kemudian fleksibel, kita bisa fleksibel dilihat dari kemampuan anak, tapi tetap dibuat. Jangan ibaratnya kalau orang Jawa cul-culan, ya. Tetap dibuat, ditentukan, tapi kemudian disesuaikan lagi dengan kemampuan anak dan juga pengajarnya. Kemudian membuat jadwal hariannya, sekolah harus ada jadwalnya, jam sekian harus apa dan sebagainya.
Walaupun nanti akan fleksibel. Nah, fleksibelnya seperti apa nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Kemudian tetap dikontrol dan evaluasi. Apa saja kendala selama belajar yang terjadi ketika mengajar, ketika bundanya, uminya mengajar, apa saja kendalanya, bagaimana solusinya. Karena dalam pendidikan tidak boleh ada yang namanya melimpahkan kesalahan, kesulitan pada anak didik. Misalkan, kenapa kok belum hafal ini? Anak sudah 8 tahun misalkan. 9 tahun, 8 tahun, belum hafal juz amma. Kenapa? Kemudian dijawab, ya anaknya memang bandel, anaknya memang nggak suka, anaknya memang nggak mau. Ini namanya melimpahkan kesulitan kepada anak didik. Ini nggak boleh. Seorang pengajar, seorang pendidik harus mencari cara, harus mengontrol, mencari solusinya, mencari akar masalahnya kenapa, dicari solusinya, terus seperti itu. Tidak boleh ada yang katanya melimpahkan kesulitan kepada anak didik. Jika ada yang namanya melimpahkan ini kepada anak, melimpahkan kepada anak didik, maka nggak ada yang namanya pendidikan. Tidak ada yang namanya pendidikan. Semua pendidikan akan alasannya, ya udah memang muridnya yang malas, memang muridnya yang bandel, memang muridnya yang bodoh misalkan. Maka tidak akan ada pendidikan. Tugas seorang pendidik adalah mencari akar masalahnya, kemudian mencari solusinya, bagaimana usahanya, sampai mentok, sampai benar-benar maksimal, terus-menerus. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata akhirnya, sudah ini maksimal. Usaha terakhirku, nggak ada. Terus seperti itu. Terus selama anak didik tersebut masih menjadi anak didik kita. Dan ini kalau anak kita sendiri, maka ya selama dia menjadi anak kita, maka kita terus mencari solusi dari setiap permasalahan pendidikan dia. Ya tidak ada yang namanya memang anaknya seperti itu, memang anaknya bodoh dan sebagainya. Kemudian fasilitas, sarana prasarana dan juga reward. Apa saja kebutuhan kegiatan belajar mengajar, media belajarnya butuh apa, sarana prasarananya butuh apa, termasuk nanti masalah reward akan kita jelaskan. Kemudian juga disiapkan seragam atau baju khusus untuk belajar. Ya. Misalkan anaknya belum usia sekolah, ya, maka disiapkan seragam atau memang homeschooling ya, sekolah di rumah, maka disiapkan baju khusus untuk belajar. Juga kalau bisa ruangan khusus yang kondusif untuk belajar, ya, ruangan yang terang, ceria, yang banyak buku-buku, nuansa belajar di sana. Ketika sudah jamnya belajar, maka anak ini dipakaikan baju belajarnya, masuk ke dalam ruang belajarnya, sehingga kondusif, ya, kondusif untuk belajar, suasana yang belajar yang ceria, yang menyenangkan. Jadi itu tugas daripada seorang ayah, seorang abi, ya, sebagai kepala sekolah. Kemudian tidak lupa untuk yang namanya kepala sekolah dan juga guru ini harus ada yang namanya rapat rutin ya, tadi, evaluasi. Ya. Kita mengalokasikan waktu untuk rapat evaluasi seperti di sekolah, ya, seperti di kerja. Kalau kita di tempat kerja meeting setiap pekan, meeting setiap berapa hari sekali, bahkan 3 hari sekali. Kita tidak pernah meeting, tidak pernah rapat dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, membicarakan tentang perkembangan pendidikan anak kita. Ya ini kan aneh. Apakah pekerjaan kita lebih penting daripada anak kita? Seperti itu. Maka abi dan umi, ayah dan bunda harus alokasikan waktunya untuk berbicara, rapat, meeting, untuk membicarakan perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian reward, punishment yang jelas dan tegas. Nah, ini masih belum keluar ya. Nah, ini harusnya garisnya ini kerasnya dicoret. Ya. Reward punishment yang jelas dan tegas.
bukan keras, kerasnya dicoret, tapi coretannya ini ke bawah. Ya. Jadi kita harus tentukan reward dan punishment yang jelas dan tegas. Tegas bukan keras, dan keras belum tentu tegas. Ya. Tegas itu tidak harus keras, yang keras belum tentu tegas. Misalkan seorang umi, ya, bundanya teriak-teriak, anak main HP terus, disuruh berhenti nggak mau, maka uminya marah, nggak mau belajar ya wes terserah, main HP terus sana, pintunya dibanting misalkan, atau piringnya dipecahkan misalkan. Tapi anaknya tetap main HP, tetap nggak diambil, tetap bisa main HP. Ini namanya keras tapi tidak tegas. Namanya keras tapi tidak tegas. Ya terserah, main HP sana, banting pintunya misalkan. Ini namanya keras tapi tidak tegas. Jika seorang orang tua keras, ya, tapi tidak tegas, ini justru akan membuat seorang anak kebal, ya, kebal dimarahin. Ya. Mereka akan belajar untuk sabar. Ya. Mereka akan belajar untuk sabar mendengarkan teriakan, mendengarkan marahan. Ya. Tapi setelah itu ya sudah, hidup akan berjalan sesuai apa yang mereka inginkan. Ya, main HP tetap main HP, main game tetap main game. Ya sabar sebentar lah. Paling cuma dimarahin, ya paling dengarkan omelan sebentar lah, tapi tetap bisa main game, tetap bisa nonton TV dan seterusnya. Mereka akan semakin kebal jika kita hanya sekedar keras tanpa tegas. Tegas tidak harus keras. Jadi jadwal harian tadi kita sampaikan, kita membuat jadwal setiap hari jam sekian sampai jam sekian waktunya apa, dan seterusnya. Jadwal ini kita buat terutama jadwal belajarnya, kita buat terutama jika anak masih usia dini, ya usia belum mencapai usia SD, misalkan di bawah 7 tahun, maka jadwal itu tanpa paksaan dan juga tanpa marah, tapi jelas reward dan juga punishment-nya. Misalkan ketika kita tentukan jam 7 pagi atau setengah 7 pagi sampai jam 8 adalah waktunya ngaji, waktunya belajar. Jika tidak, maka tidak boleh main sepeda. Sepedanya dikunci misalkan. Ya sudah, jika dia tidak mau belajar, tidak mau ngaji, maka dia tidak bisa main sepeda. Misalkan seperti itu. Tanpa harus marah-marah, tapi anak akan tahu apa konsekuensi daripada tindakan yang dia ambil. Jika dia tidak ngaji, dia tidak bisa main sepeda. Jika dia ngaji, dia boleh main sepeda, plus misalkan dapat kue kecil dan sebagainya. Jadi ada konsekuensi yang mereka akan pahami, tanpa perlu orang tua harus marah-marah, teriak-teriak, dan semisalnya. Plus misalkan ketika target ada tercapai hafal juz amma, nanti akan ada hadiah tertentu ya, yang orang tua bisa belikan. Misalkan sudah ada dananya, bisa dibelikan dahulu, kemudian dipajang di atasnya lemari sehingga anaknya akan lihat terus hadiahnya. Misalkan hadiah edukasi apa, misalkan puzzle yang agak besar mungkin yang mereka inginkan, ya, maka bisa dipajang misalkan di atas lemari. Ini nanti kalau kamu sudah selesai juz amanya atau juz 29-nya, ya mainannya boleh diturunkan seperti itu. Kalau belum ya dilihat aja, mainannya masih di atas lemari seperti itu. Dan untuk masalah anak laki-laki dan perempuan ini biasanya berbeda. Anak laki-laki, anak perempuan biasanya suka dengan hadiah yang sering, walaupun remeh, walaupun simpel. Ya. Dibandingkan anak laki-laki biasanya lebih tertarik pada hadiah yang wah, ya. Hadiah yang wah walaupun jarang. Jadi misalkan kita sudah mentargetkan jika hafal 10 surat, kita akan memberikan hadiah senilai Rp50.000, misalkan.
Maka kalau anak laki-laki, mending diberikan satu hadiah senilai Rp50.000. Tapi ketika anak perempuan, lebih baik diberikan setiap surat dia hafal, diberikan hadiah senilai Rp5.000. Ya, jadi totalnya sama Rp50.000, tapi yang anak laki-laki mendapatkannya sekali dapat, langsung besar. Ketika 10 surat langsung dapat mainan yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan senilai Rp50.000 misalkan. Tapi ketika anak perempuan setiap hafal satu surat langsung diberikan hadiah yang tidak besar nilainya, tapi dia sering dapat hadiah. Ini biasanya anak perempuan lebih semangat. Seperti itu karakteristik anak laki-laki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan, ya kalau seperti itu nanti anak nggak ikhlas dong. Apa-apa mengharapkan hadiah. Ya tergantung usia berapa. Kalau anak masih belum usia sekolah SD, maka tidak masalah ya. Apa kita biarkan anak itu sampai usia SD dulu baru belajar? Apakah anak sebelum usia 7 tahun sudah harus dipahamkan dulu masalah neraka, masalah surga? Yaitu kita bisa edukasi sambil berjalan. Misalkan ketika anak mendapatkan kue, maka kita jelaskan, nah, ini masih hadiah di dunia, kue. Nanti di surga kita bisa makan apapun, minta apapun yang kita minta. Kalau kita di dunia makan kue terlalu banyak, perut kita bisa sakit. Bisa kalau minum es bisa pilek dan sebagainya. Tapi di surga apapun yang kita minta akan Allah SWT kasih dan tidak akan sakit dan seterusnya. Kita berikan edukasi dengan berjalan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian musabakoh atau lomba tahfidz. Jadi ayah, bunda, abi, umi bisa carikan video-video tentang lomba tahfidz ya. Kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Kemudian kalau bisa juga cari lomba yang sesuai dengan mereka, misalkan lomba juz amma dan misalnya sesuai dengan hafalan anak kita, supaya ini insya Allah Ta'ala bisa menambah semangat mereka dalam menghafal, dalam memurojaah dan seterusnya ya. Ini biasanya salah satu hikmah daripada lomba ini bisa diperbolehkan untuk mendapatkan hadiah. Hikmahnya anak-anak merasa dirinya harus menampilkan yang terbaik, sehingga ketika dia tahu minggu depan, pekan depan akan ada lomba, dia akan mempersiapkan dirinya dengan yang terbaik ya. Dia murojaah dengan rajin dan seterusnya. Dan ini terbukti ya, banyak sekali yang merasakan dan mengakui bahwasanya ketika anak diikutkan perlombaan tahfidz Quran, maka mereka akan lebih rajin ketika memurojaah hafalan mereka. Selain nanti juga akan melatih keberanian dia dan juga percaya diri anak tersebut ketika tampil di depan umum dan semisalnya. Baik, cerita sebelum tidur. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, waktu sebelum tidur ini momen yang pas ya, yang sangat baik untuk kita ngobrol dengan anak, ya. Ngobrol dari hati ke hati dengan anak. Apa yang kita sampaikan itu bisa sangat berbekas sekali di benak mereka ya. Kita sampaikan apa, nanti biasanya pagi hari mereka bangun tidur akan mereka ceritakan ulang, akan mereka ingat seperti itu. Nah, waktu ini kita bisa gunakan untuk kita menceritakan kepada mereka kisah para nabi dan juga kisah Rasulullah SAW dan juga para sahabat bersama Al-Quran. Bagaimana kedudukan Al-Quran bagi para sahabat dan juga Rasulullah SAW.
Jadi kita usahakan mereka mengidolakan Nabi SAW juga para sahabat. Jadikan Rasul SAW dan juga para sahabat sebagai idola mereka. Ya, jangan sampai anak kita mengidolakan Spider-Man, Batman, dan sebagainya. Ya. Karena ketika kita ceritakan cerita ini akan terpengaruh kepada sikap mereka. Biasanya ketika anak sedang futur, sedang malas, sedang tidak semangat dalam menghafal, kemudian kita ingatkan ketika malam misalkan kita cerita tentang bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Al-Qur'an, maka kita akan bisa ingatkan paginya. Enggak ingat tadi malam kan cerita gimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menghafalkan Al-Qur'an, ketika bisa memahami tafsir Al-Qur'an, sehingga para sahabat semuanya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian sangat mencintai Ibnu Abbas karena banyak hal yang orang-orang nggak tahu, ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tahu karena beliau rajin belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajin menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Ini biasanya akan mereka hafalkan, akan mereka ketika mereka futur diingatkan dengan cerita tersebut, mereka akan ingat, oh iya ya. Akhirnya mereka semangat kembali untuk belajar. Dan ini hanya bisa berpengaruh kepada anak ketika mereka tidak terpengaruh dengan cerita-cerita fiksi, ya, cerita-cerita Spider-Man dan semisalnya. Kemudian juga kita sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah pesan dari Allah SWT. Pesan dari Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka, yang mana meninggalkan pesan untuk mereka. Kita berikan pemisalan. Misalkan ayah mereka, abi mereka pergi keluar kota, lama tidak ketemu. Kemudian gimana kalau kemudian abi atau ayah mengirim pesan, kalian gimana? Apakah nggak penasaran? Isinya pesan dari ayah apa? Isinya pesan dari abi apa? Nah, ini Al-Quran ini pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Kita beri pengertian seperti itu sehingga mereka paham, mereka tahu apa sih yang sedang mereka hafalkan ini, apa sih yang sedang mereka pelajari ini. Seorang harus tahu berharganya apa yang sedang mereka perjuangkan. Ya. Kemudian poin yang terakhir yaitu doa. Doa. Silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Maka hendaknya orang tua senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk menjadikan putra-putrinya dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, memudahkan mereka untuk dan juga bersemangat untuk menuntut ilmu agama sehingga menjadi anak-anak yang saleh-salihah, anak-anak yang memperjuangkan Al-Quran, ya. Dan doa orang tua ke anak ini adalah doa yang mustajabah. Ya. Nabi SAW bersabda, salasu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi mustajabnya, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, dakwatul madlum, dakwah, ya, doanya orang yang dizalimi. Kemudian dakwatul musafir, kemudian doanya orang yang sedang musafir, safar, bepergian jauh. Yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa bersemangat mengajarkan kita ilmu agama, dan juga Allah SWT memberikan taufik kepada putra-putri kita untuk belajar menuntut ilmu agama, dan semoga ilmu yang mereka pelajari bermanfaat untuk mereka dan juga kita semuanya dunia dan akhirat. Ini ada sedikit Instagram dan juga YouTube channel yang kita isi dengan materi-materi self-development untuk Muslim. Yang insya Allah kita buat
konten-konten yang kita harapkan bisa bermanfaat, membangun generasi muda, ya, di mana di luar sana banyak sekali konten-konten yang merusak, maka kita berusaha untuk membuat konten-konten yang membangun generasi muda. Baik, kita lanjutkan membaca beberapa pertanyaan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ada kaidah kebaikan harus dipaksakan agar terbiasa. Apakah termasuk dalam hal ini dalam anak-anak menghafal? Jika mereka belum bisa menikmati menghafal, apakah diteruskan atau berhenti dahulu untuk menumbuhkan kecintaan dahulu terhadap aktivitas menghafal? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kita harus tetap berusaha, ya, dengan memberikan membiasakan mereka mendengarkan kajian-kajian masalah penuntut ilmu agama, kemudian masalah surga dan neraka, ya. Masalah surga terutama dan juga neraka tergantung dari usia anak tersebut. Untuk masalah motivasi, ya, supaya mereka mencintai Al-Quran, ini tidak berhenti. Kita terus berikan motivasi tersebut, ya. Keutamaan untuk ilmu agama, tadi surga dan neraka. Tapi masalah dipaksakan atau tidak, maka ini bisa berbeda-beda, ya. Ada orang tergantung dari kekuatan dari kedua belah pihak, anak dan juga orang tua, ya. Yang paling ekstrim sebenarnya ada masalah duniawi saja, masalah duniawi juga. Ada orang tua yang keras, ya, sehingga ada kisah, ya, seorang yang membenci orang tuanya. Bahkan ketika ditanya siapa orang yang paling kau benci di muka bumi ini, dia jawab orang tuaku, karena mendidik dengan keras. Ya, ada seorang yang dulu pernah cerita kepada saya. Dulu ketika saya ditanya siapa orang yang paling kau benci, dia jawab orang tuaku, karena dididik dengan militer, dengan keras sekali, dengan cara militer. Tapi ketika dewasa ternyata dia sadar manfaat dari pendidikan orang tuanya tersebut. Maka dia mengatakan, sekarang aku baru merasakan hasil daripada kerasnya didikan orang tuaku dahulu. Tapi ini tidak bisa diterapkan ke semua orang, ya. Tergantung juga. Kita tetap berusaha supaya anak juga bisa mencintai ilmu agama, ya. Dan juga orang tua mencerminkan bagaimana kecintaan dia terhadap ilmu agama, terhadap Al-Quran. Jangan hanya memaksakan anaknya yang suka mengaji, suka menghafal, tapi orang tuanya jauh daripada itu semua, tidak ada contohnya. Karena kita lihat para ulama, biasanya orang tua mereka juga ulama. Anak mereka jadi ulama lagi. Seperti itu. Maka kita sampaikan tadi kaidah dalam mendidik anak, yang kita utamakan adalah gimana kita dahulu, ya, gimana orang tuanya. Jika kita ingin anak kita mencintai Al-Quran, maka orang tua harus juga terlebih dahulu mencintai Al-Quran. Insya Allah Ta'ala tadi bayangan itu akan mengikuti bendanya. Bayangan insya Allah Ta'ala secara umum kaidahnya adalah anak tidak akan jatuh jauh daripada orang tuanya. Jadi jawabannya adalah tetap kita usahakan semua usaha agar anak kita mencintai Al-Quran. Ya. Kita berikan motivasi dengan tadi melihatkan video, misalkan video musabaqah lomba Al-Quran, bagaimana dia lihat anak-anak seusia mereka juga rajin belajar dan pintar menghafal Al-Quran, sehingga mereka juga tidak merasa sendirian. Oh, ternyata banyak anak-anak seusiaku juga menghafal Quran, juga pintar-pintar seperti itu. Nah, semua usaha yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Untuk masalah dipaksakan atau tidak, ya itu tadi.
tergantung daripada kondisi anak dan juga orang tua. Sebisa mungkin orang tua mengupayakan supaya anak ini tadi, mungkin kalau bosan ya berhenti 1 hari, ya berhenti 1 hari, diajak jalan-jalan dahulu, sekedar jalan-jalan kemana, yang jelas supaya ada suasana baru yang dia tidak bosan, diajak jalan-jalan dulu, atau mungkin kesepakatan, ayo Abi ajak jalan-jalan, tapi nanti semangat lagi belajarnya, menghafalnya setelah diajak jalan-jalan. Nah, kita bikin kesepakatan dengan anak kita seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengetahui karakter anak belajar jika anak masih di bawah 2 tahun? Kalau masih di bawah 2 tahun, ya ini waktunya kita masih cari tahu, trial error. Kita coba dengan ditalkin, ternyata masih susah, kita sabar dulu. Kemudian kita coba baca dengan alih abata, ternyata dia lebih mudah untuk menghafalkan sesuatu yang dilihat, ya, hurufnya dilihat, abata, a, i, u, babibu, dia lebih cepat dengan sesuatu yang dilihat, konsentrasi penglihatannya, ya berarti dia lebih mudah secara visual. Berarti dia tipe karakter belajar visual. Tapi ketika di auditori, dia ditalkin, didikte, dia sudah cepat untuk menghafalkan. Tadi disampaikan orang tua baiknya mengerjakan Al-Fatihah sendiri jika gurunya mengajarkan, yang mendapat pahala adalah gurunya. Pertanyaan kami, jika orang tua yang memfasilitasi belajar anak, apakah orang tua tidak mendapat pahala semisal gurunya? Jika anak membaca Al-Fatihah setiap hari minimal sholat 5 waktu, apakah orang tua tidak mendapat pahala kebaikan anak sebab tidak mengajarkan sendiri? Insya Allah tetap mendapatkan pahala, tapi tidak seperti ketika orang tua mengajarkan sendiri, ya jelas berbeda. Tapi insya Allah tetap mendapatkan pahala. Normalnya usia berapa anak sudah bisa membaca Quran sendiri, tergantung anak-anak. Setiap anak berbeda, maka kita harus mengawal dan melihat perkembangan setiap anak. Anak kami yang pertama usia 3 tahun sudah bisa membaca, tapi yang kedua ini 4,5 tahun, 4 tahun baru bisa membaca Quran. Beda-beda, tergantung anaknya. Kita berusaha dan mengawasi perkembangannya. Dalam mendidik anak, menghafal baiknya disampaikan maknanya juga atau cukup hafal ayatnya dulu saja. Untuk menghafal ayatnya dulu. Untuk menyampaikan maknanya, maka bisa disampaikan salah satunya di waktu tadi, cerita sebelum tidur misalkan. Misalkan surat An-Nas ini dulu apa, ada kisah apa, asbabun nuzulnya. Bisa disampaikan ketika tidur. Begitu pula metode umumnya pondok-pondok tahfidz, biasanya hafalannya mendahului daripada pelajaran mengenai maknanya. Hafalannya sudah berapa, juz berapa, biasanya kajian tafsirnya masih surat apa. Nggak mungkin menyamai. Biasanya hafalannya akan jauh lebih cepat, hafal ayat-ayatnya dibandingkan dengan tafsirnya atau maknanya. Contoh reward yang baik apa saja, Ustaz? Reward yang baik, yang jelas yang mereka tertarik dan tidak melanggar syariat. Yang bisa membuat mereka tertarik, ya, yang tahu orang tuanya sendiri. Kira-kira apa yang bisa membuat tertarik? Tapi yang tidak melanggar syariat. Dan juga sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Bagaimana cara mengambilkan fitrah anak jika sudah terlanjur mengenal musik, film, kartun agar mau belajar agama? Yang jelas yang pertama, orang tua hendaknya banyak berdoa kepada Allah SWT, karena yang membolak-balikkan hati ini Allah SWT. Kemudian kita secara perlahan. Jangankan anak-anak, orang dewasa yang paham, ya, yang sudah tahu baik dan buruk saja, ketika mau hijrah, susah, tidak bisa langsung 100%, sedikit demi sedikit. Begitu juga orang tua
Maka ketika mengganti, ya, misalkan dari kartun-kartun fiksi tadi, Spider-Man dan sebagainya, diganti sedikit demi sedikit. Kita kenalkan dengan mungkin video yang lebih syar'i, mungkin New Fit Kids, ya, atau Sarah Play School dan sebagainya. Kita kenalkan sedikit, selingkan dulu. Lama-lama tambah dijauhkan dari yang tidak syar'i tadi. Jadi tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Untuk anak usia dini, apakah sudah harus sistematis untuk murojaahnya? Kalau iya, bagaimana metodenya? Setiap hafalan baru dan lama di murojaah seperti apa? Ini tergantung kembali lagi ke kekuatan pengajarnya dan juga anaknya. Yang ideal ya setiap hari ada waktu hafalan baru sendiri, ada waktu murojaah sendiri. Ya murojaah biasanya tergantung hafalan juga. Kalau hafalannya sudah masih sedikit ya bisa sepertiga dari hafalannya. Misalkan hafalannya masih surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, maka yang dia di murojaah surat An-Nasnya sepertiga dari hafalannya. Kalau sudah hafalan sudah banyak, misalkan 1 juz, bisa mungkin 20% dari hafalannya di murojaah. Tapi kalau tidak bisa tiap hari, maka mungkin perbandingannya bisa misalkan anak hafalannya 5 hari, ya, maka yang 2 hari untuk murojaah dalam 7 hari. Atau anak hafalannya 4 hari, maka yang 1 hari untuk murojaah misalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah nonton kartun yang aman boleh diberikan sebagai reward? Ya. Ya, untuk kartun yang tadi tidak melanggar syariat, insya Allah bisa. Ya. Termasuk kami juga seperti itu, ya, memberikan waktu jika 1 hari jadwalnya full diterapkan, maka boleh nonton 1 video yang edukasi, tapi ya 1 video yang edukasi, 1 saja, seperti itu. Untuk anak laki-laki hampir usia 2 tahun, kurikulum apa yang tepat? Untuk usia 2 tahun ya masih tergantung anaknya, tapi kurang lebih ya aktivitas harian, adab-adab aktivitas harian. Ya. Itu dimulai diajarkan. Kemudian kita mencari tahu tadi karakter belajar anak kita secara perlahan. Ini anak lebih ke auditori ataukah visual, kinestetik atau campuran. Kita bisa mulai di situ. Untuk adab, namanya pelajaran adab ini tidak berhenti, ya. Ada yang mengatakan kita belajar adab dulu, baru kita ajarkan Al-Quran misalnya. Kalau pelajaran adab ini tidak berhenti, kita senantiasa terus-menerus belajar. Ya. Ada masuk kamar mandi, ada makan, ada bangun tidur, ada tidur. Ini terus diingatkan, karena anak nggak mungkin sekali belajar. Setiap hari kita ajarkan, kita ingatkan, supaya mereka tidak lupa. Anak saya usia 4 tahun, dominan auditori, seringkali ada kesalahan dalam membaca ayat, sangat murojaah, tidak mau dikoreksi. Bagaimana cara mengoreksi bacaan anak yang seperti ini? Yang pertama, kesalahan dalam membaca ayat saat murojaah. Ya, yang pertama, dicari tahu dahulu, apakah ketika membuat, ya, ini memang sudah salah. Karena kalau sejak awal, sejak membuat sudah salah, emang kalau membetulkan berat. Makanya ketika membaca, ketika menghafal, sebelum dihafal, sebelum diingat, ini disetorkan dulu ke ustadznya, pengajarnya, atau bundanya tadi, dengan membaca dahulu, sehingga yang dihafalkan benar dulu. Sehingga yang dihafalkan benar. Kalau misalkan yang mengajarkan gurunya atau orang tua juga mengecek hafalannya sejak awal. Jadi jangan sampai sudah lama, sudah terbiasa yang dibaca seperti itu, kemudian kita baru tahu ternyata ada yang salah. Ini biasanya anak juga berat. Jangankan anak-anak, orang dewasa kalau sudah yang menancap di hafalannya itu, sudah lama seperti itu, di hafalnya seperti itu, disuruh cabut susah. Karena biasa sudah seperti itu.
Nah, ini untuk anak-anak juga orang tua hendaknya juga aktif ya. Karena kami pun pernah ketika membuat rumah tahfidz untuk anak-anak. Ternyata kita lihat pengajarnya ini salah. Ternyata bacanya salah pengajarnya. Ya, akhirnya ya semuanya salah. Ya, kita harus sering mengontrol. Bahkan yang diajarkan gurunya kita juga kontrol. Yang kedua, ketika ternyata awalnya benar, tapi ternyata karena mungkin lama tidak di murojaah, kemudian ternyata salah, maka kita buktikan kepada anak kita bawa mushaf. Nah, ini loh, lihat, coba baca sendiri. Benar apa enggak? Ini harusnya panjang. Atau harusnya ini pendek, nggak dipanjangkan. Kok dipanjangkan? Berarti kan nambah ayat, nambah huruf. Harusnya nggak panjang, kamu bacanya panjang. Sama aja kita nambah huruf dong. Nah, terus juga kita sambil mungkin buktikan juga dengan murotal. Ini dengar nih, qori ini, syekh siapa, loh, bacanya seperti ini. Seperti itu. Kita tunjukkan buktinya. Kemudian untuk mencabutnya juga kita jangan langsung panjang-panjang. Misalkan yang dihafalkan ayat yang panjang, maka kita potong saja ayat. Potongan yang salah itu diulang-ulang terlebih dahulu. Ya. Misalkan dia hafalan surat Al-Bayyinah. Ya, ada satu ayat yang panjang, misalkan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ini kan ayatnya panjang. Misalkan dia salah di jazaa'uhum 'inda rabbihim jannati 'adnin. Dia baca jannati 'adnin misalkan. Maka kita potong dahulu jannatu 'adnin itu dia suruh baca. Potongan ayatnya dibaca misalkan 10-20 kali, tidak langsung satu ayat penuh supaya tidak susah, berat bagi dia. Dibaca poin yang salah dulu, diulang-ulang, baru kemudian dibaca ayat seutuhnya, baru kemudian baca satu surat. Sehingga lebih ringan bagi anak untuk memperbaiki bacaan yang salah tadi. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana tips jika anak sudah menghafal banyak surat, tapi surat yang dihafalkan lebih awal jadi lupa lagi? Tadi sudah disampaikan harus ada waktu khusus untuk murojaah. Waktunya sesuai dengan kemampuan dari pengajar, dari orang tua yang mengawasi. Ya. Semakin sering, semakin baik. Tadi yang paling ideal setiap hari ada waktu murojaah. Kalau tidak bisa, jika penambah hafalannya 4 hari misalkan, maka 2 hari untuk murojaah dan seterusnya. Ustaz, di sekolah anak kami pakai hafalan dengan metode hijaz, sedangkan kami di rumah hanya mampu dengan metode umi. Ya, mungkin ini nadanya ya. Bagaimana baiknya? Apakah harus sama? Jika ingin yang lebih memudahkan untuk anak, ya kita sampaikan dengan sama ya. Di sekolah dia pakai ijaz, agar dia mudah, ya pakai ijaz. Tapi jika variatif, insya Allah Ta'ala sebenarnya lebih kuat bagi ingatan seorang anak. Karena kalau biasanya hanya hafal dengan nada ijaz saja, ketika dibaca dengan yang lain, maka dia nggak nyantol, bingung. Nah, ketika dia biasa dengan yang variatif, sebenarnya lebih kuat di hafalan seorang anak. Tapi jika konsentrasinya adalah ingin lebih mudah, maka yang lebih mudah adalah dengan irama yang sama terus. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Qul qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasa media Sarana hikmah menebar Nusantara. Al-Quran dan Sunnah.